Ya. Tidak ada payahnya ya, jemaah banyak keras di motor satu yang giliran baca siap-siap karena mau nerima kembali. Terima kasih. Kali ini Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sekali live di TikTok ya, para jamaah ya. Insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para sepuh yang saya muliakan, pengurus jamaah majelis taklim Darul Ulum Al-Muhajirin di Arab Saudi dan seluruh jamaah serta para pemirsa dimanapun berada, yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur jamaah sekalian ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan bersyukur ini Allah tambahkan nikmat kita, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, dan juga kelancaran segala usaha kita, teman-teman kita yang mungkin di antara para TKW yang sedang bermasalah, mudah-mudahan diberikan solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ya. Dan yang bekerja aktivitas mudah-mudahan lancar aktivitasnya, barokah rezekinya. Oh, masya Allah. Nggih, Umi nggih. Syafakillah, mudah-mudahan segera sembuh Umi Bayinah dan seluruh pemirsa siapapun yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya, seluruh jamaah sehat selalu sekeluarga ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala dini as-salihah wa li syifai Ummi Bayinah. Ya Allah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Oke. Yuk, monggo silahkan langsung ayat 39 nggih. Ya, silakan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma dari Serang, Pak. Mbak Fatma, Serang, Banten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim 'alima. Sadaqallahul azim. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bunda Fatma dari Serang. Masya Allah, tabarakallah ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dengan bacaan-bacaan Al-Quran ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sudah gabung-gabung di TikTok kami, ada ini dari Pati juga ada MC Pop ya, dan juga semua yang hadir. Ini ada yang mengucapkan salam untuk kita semuanya yang gabung ini, mudah-mudahan diberikan kabul segala hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik jemaah sekalian rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu di ayat 38 Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyuruh kita untuk berinfak
tapi infak yang ikhlas, ya. Jangan infak yang karena ria'an nas, karena riya untuk dilihat manusia. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas, ya. Orang yang riya dalam infaknya, orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, ya, dan orang seperti itu pada akhirnya nanti akan berteman dengan syaitan. Dan orang yang berteman dengan syaitan itulah seburuk-buruk pertemanan, ya. Harusnya kita orang Islam udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Nah, ayat ini jamaah sekalian di 39, wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir. Apa sih susahnya bagi mereka? Itu loh maksudnya. Ya, wa madza 'alaihim, apa sih susahnya, madaratnya untuk mereka? Jadi ini mereka ini kalau ditujukan kepada kita begini. Apa sih susahnya kalian, kita orang beriman ini loh. Law amanu billahi wal yawmil akhir. Ya, susahnya apa untuk beriman kepada Allah dan hari akhir? Kok masih ada yang syirik, masih ada yang menyekutukan Allah. Ya, masih ada yang ke mbah dukun. Ada mbah dukun, ya. Ya itu, atau ada yang mandi kembang tengah malam, wah, ya kan? Tidak ada seperti itu. Jadi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini berarti orang yang mereka-reka sebuah agama. Apa sih susahnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dari akhir? Wa anfaqu mimma razaqahumullah. Ya, apa sih beratnya menginfakkan sebagian rizki yang diberikan Allah? Jadi ada sebagian rizki yang menjadi haknya orang lain untuk syiar dakwah atau bagi fakir miskin yang membutuhkan, semacam itu jamaah sekalian. Jadi wa anfaqu mimma razaqahumullah. Kecuali kalau semuanya diserahkan. Ini tidak, hanya sebagian saja. Kalau zakat diambil 2,5%, kalau sedekah bahkan bebas mau berapapun yang ingin kita berikan jamaah sekalian. Ya, ini disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu bihim aliman. Wa kana Allahu, dan adalah Allah Subhanahu wa taala bihim terhadap mereka manusia itu aliman, maha mengetahui siapa yang rajin ibadahnya, siapa yang rajin sedekahnya, maha mengetahui siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dan juga tahu siapa yang kafir, siapa yang ingkar kepada Allah, bahkan mengetahui siapa yang kikir terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang menginfakkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh, ya, apapun yang diinfakkan, dibelanjakan di jalan Allah, sedikit apapun pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, monggo silakan ayat 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Khalid dari Banyuwangi, Pak Yai. Masyaallah Pak Khalid Banyuwangi, nggih, siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yuzlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Khalid dari Banyuwangi, ya. Luar biasa, Masya Allah. Jadi wa madza 'alaihim, kemudian innallaha. Jadi apa susahnya membelanjakan di jalan Allah, apa susahnya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, apa susahnya beribadah dan seterusnya. Karena sesungguhnya innallaha, saat temani Gusti Allah iku la yadzlimu, ora bakal menzalimi. Allah tidak akan menganiaya, mengurangi misqala dzarratin, ya, timbangan amal seorang hamba sedikit pun, ya, walaupun sebiji zarrah, sebiji atom, ya, molekul yang paling kecil gitu. Wa intaku hasanatan, saking jelimetnya, saking telitinya Allah, ya, yang tidak pernah menzalimi hambanya, maka wa intaku, ketika, ya, ada itu berupa hasanatan, ya, sebuah kebaikan, yudha'ifha, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan itu. Bahkan sering kita sebutkan ada ayat yang falahu asyru amsalihha, ya kan? Satu kali kebaikan yang kita lakukan dibalas 10 kali pahala oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu maha pemurahnya Allah sedemikian rupa jamaah sekalian. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Wa yu'ti lan paring sapa Allah Subhanahu wa taala min ladunhu saking sisi Gusti Allah. Allah akan memberikan dari sisinya ajran 'azima, ya, pahala yang sangat agung. Jadi pahala yang sangat agung nanti di akhirat terutama ya, berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan amal-amal kita. Panjenengan baca Al-Qur'an, satu huruf dibalas 10 kali kebaikan. Bagaimana tidak baca? Yang tidak baca menyimak sama dengan orang yang membaca. Oleh karena itu, walaupun tidak membaca, kita sambil mendengarkan lewat headset atau mungkin para pemirsa di TikTok sambil mendengarkan bacaan-bacaan teman-teman kita Darul Ulum Wajirin, ya, maka bacaan-bacaan yang kita dengarkan sama dengan kita membacanya. Itulah hebatnya Al-Quran, itulah hebatnya amal pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Moga silakan. Fa kaifa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sofia dari Brebes. Ya, Sofia dari Brebes, Masya Allah. Ya, moga silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا صدق الله العظيم. Masya Allah ya. Iya ki khas Jawa Tengah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na ya. Tuh sedikit aja yang tadi ya kasih. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Jadi ini menggambarkan betapa nanti di akhirat fa kaifa, ya, kalau sampai kita tidak siap untuk amalan-amalan kita, ibadah kita, keimanan kita, ketakwaan kita, fa kaifa idza ji'na, bagaimana nanti di akhirat ketika kami Allah datangkan min kulli ummatin bi syahidin. Setiap umat itu nanti ada seorang nabi atau rasul yang menjadi saksi. Saksi apa? Saksi tentang apa yang menjadi amalan-amalannya atau tentang ajaran-ajaran yang diberikan kepada umatnya. Jadi setiap umat nanti ya akan disaksikan oleh para nabi dan rasulnya bahwa mereka itu dulu ketika di dunia sudah diajarkan tentang tauhid, tentang iman, tentang ibadah, tentang akhlak dan sebagainya. Wajibna bika ala haula'i syahida. Lalu khusus pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti juga akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala haula'i, menjadi saksi kepada seluruhnya. Jadi para nabi, para rasul nanti menjadi saksi masing-masing umatnya. Sedangkan Rasulullah nanti akan menjadi saksi seluruh manusia, seluruh umat manusia, mulai dari umat Nabi Adam sampai Nabi Isa, bahkan sampai Nabi Muhammad SAW. Dan itulah maka kita semuanya kaum muslimin, pemirsa dan jamaah sekalian khususnya ya tentunya ya, maka kita perbanyak amal-amal soleh kita supaya nanti disaksikan oleh Rasulullah ya, supaya kita nanti saling membanggakan dengan amal-amal kita di akhirat. Jadi ibaratnya itu kita pamerkan kepada saudara kita, aku lo dapat ini, aku lo dapat itu gitu. Sama dengan di dunia kan gitu. Saya kemarin beli sepeda motor, saya kemarin beli mobil, saya kemarin beli rumah. Nah kayak gitu itu. Nanti di akhirat bisa kita saling banggakan di hadapan saudara-saudara kita. Ya alhamdulillah saya dapat pahala ini yang sangat agung dari Allah. Min ladunhu ajran azima, saya dapat rumah, saya dapat singgasana dan sebagainya. Itu jamaah sekalian rahimakumullah ya. Jadi jangan ragu lagi, perbanyak amal soleh kita, sedikit pun tidak akan pernah dicurangi sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia mah banyak sekali, ya kan? Kadang-kadang uang 100.000. Iya. Banyak kecurangan. Ya, banyak korupsi, banyak penipuan, ya. Masya Allah. Banyak mengkalikong, betul. Ya, itu di dunia. Nanti di akhirat tidak ada, semua hukum dipegang Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun yang
berbuat zalim atau dizalimi. Ya, seperti itu jemaah sekalian ya. Baik, silakan dilanjut ayat 42. Oke, ini ada apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada salam dari Sama Ustaz Bunda Nung, Pak Kiai Iya, dari Bunda. Cianjur. Masya Allah, di Budanung Cianjur. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asaw ar-rasula law tusawwa bihimul ardu wala yaktumuna Allaha haditha. Sadaqallah. Insya Allah. Ini. Terima kasih banyak Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budanung dari Cianjur. Ya, daripada Termenung. Iya Pak Kiai. Iya. Aduh. Ya, itu pantunnya kan Budanung dari Cianjur daripada Termenung, ayo ngaji para dulur. Kira begitu ya. Oke. Iya. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru ya. Jadi ingat di hari itu nanti yawaddul ladzina kafaru. Yang tadinya di dunia dikasih nasihat, tidak mematuhinya, disuruh sholat, nggak mangkat, disuruh sedekah, mau kon sholat, disuruh puasa, nggak mau. Orang seperti itu nanti, orang-orang kafir seperti ini ketika di akhirat, yawaddul ladzina kafaru. Ya mereka berharap nanti itu. Berharap agar nanti ketika itu dikembalikan ke dunia. Ya, gitu. Padahal waktu di dunia wa asawur rasulah. Mereka mendustakan Rasulullah, mendustakan para nabinya, para rasulnya. Gitu. Jadi ketika mereka berharap apa? La tusawwa bihimul ard. Coba tahu siksaannya seperti ini, lebih baik saya diratakan dengan bumi. Sampai segitunya. Saking menyesalnya mendapat azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu, mereka bahkan sampai putus asa. Daripada disiksa seperti ini, lebih baik saya tusawwa bihimul ard. Diratakan, dicampur aja dengan tanah sekalian. Ya, diaduk sedemikian rupa dengan bumi ini. Padahal di tanah pun kalau memang ada azab ya tetap aja sakit karena memang azab Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya jalan maka di Al-Qur'an kita diajarkan untuk senantiasa menyelamatkan diri kita dari siksa api neraka. Maka orang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan petunjuk Al-Qur'an agar terarah hidup kita. Dengan petunjuk seperti ini nanti kita tidak lagi ada penyesalan di akhirat ya. Insyaallah ahli surga semua ini ya. Itu wala yaktumun Allah haditsa. Iya, jadi padahal waktu nanti itu nggak ada satupun yang dirahasiakan. Apapun yang menjadi firman Allah yaitu disampaikan. Apapun yang menjadi balasan bagi orang kafir ya pasti akan diberikan. Oleh karena itu ya kita benar-benar Masya Allah ya, Al-Quran, Jamaah Darul Ulum Al-Muhajirin. Nah, ini saya doakan mudah-mudahan dan juga pemirsa ya tentunya ya di TikTok atau di YouTube, Insya Allah mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ya monggo 43. Udah, Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Suhan dari Sarang Banten, Ya, Bunda Suhan. Gimana kabarnya Saya? Ya, alhamdulillah sehat Bunda. Bunda sehat juga ya semua. Alhamdulillah. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu
الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق Allahul Azim. Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Suhan ya. Ayat 43 ini jamaah sekalian. Ini ada satu riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau ini meriwayatkan tentang adanya satu peristiwa pada saat itu, ya, bahwa ayat itu waktu itu belum ada ayat terkait dengan larangan minuman khamr, belum ada larangan minum minuman keras. Nah, beliau mengatakan saat itu kami suatu saat diajak oleh Abdurrahman bin Auf, ya, Abdurrahman bin Auf itu sahabat orang kaya ini, ya, sehingga sering ngejak dugem lah ini sekarang ya. Ya, diajak party gitu kan, minum-minuman bersama-sama gitu ya, berpesta minum khamr lah seperti itu anak-anak muda ya. Nah, setelah minum khamr nggak lama kemudian datanglah waktu sholat. Nah, ketika datang waktu sholat, ya udah, hebatnya para sahabat itu kan ketika datang waktu sholat langsung sholat mereka, tidak menunda-nunda kapan nanti aja. Kalau sudah telernya ini, padahal mereka waktu itu masih pada mabuk ini, masih pada mabuk minum minuman keras, ya, masya Allah. Gara-gara sebotol minuman, jadi semboyongan kayak gitu, ya. Aduh, pas semboyongan datanglah perintah sholat. Baru dengar saya. Nggak, katanya Nana sih, aku sih nggak hafal lagunya kayak gitu ya. Nah, pas gitu, masya Allah datang perintah sholat, ya udah sholat. Nah, ketika sholat itu si Ali ini menjadi imam, ya, menjadi imam. Pas disuruh imam, waktu itu baca surat yang ke-109 jamaah sekalian. Apa surat ke-109 itu? Surat Al-Kafirun, alkohol gimana ini? Surat Al-Kafirun ya. Surat Al-Kafirun. Iya, Al-Kafirun itu kan agak ribet itu ya kan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma a'bud. Terus mau badbut gitu gak mari-mari. Ya. Iya. Wala antum abiduna ma'abud wala antum abiduna wala ana abidum ma'abud badbud. Iya, enggak selesai. Waduh. Nah, sampailah kepada Rasulullah disampaikan, sesaat kemudian turunlah ayat ini ya. Ayat ini melarang kita, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Orang beriman jangan mendekati sholat, jangan menunaikan sholat. Wa antum sukaro, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Jadi iya, waktu itu belum ada larangan tegas, haram itu belum. Jadi
manhaj syariahnya itu, fase syariahnya itu, ya, pertama ketika ada ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi pada awalnya mereka pada tanya bagaimana tentang khamr ya Rasul. Disitulah ayatnya turun, ya, bahwa khamr itu ya memang ada manfaatnya tapi madaratnya lebih besar. Jadi tidak disebutkan secara spesifik ini haram, belum, karena memang iman mereka masih lemah. Ya digiring terus sampai kemudian terjadilah peristiwa ini. Ini menunjukkan madaratnya lebih besar. Salah apa buktinya? Lah ketika ngimami salah itu, ya kan? Maka kemudian la taqrabus shalah, nek ngono, kalau begitu jangan kamu sholat kalau memang dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taquluna, sehingga kamu tahu apa yang kamu baca. Ya, apalagi bacanya sambil Taylor gitu kan, gak mari-mari itu. Apalagi surat At-Takasur. Iya, At-Takasur juga gitu udah. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna kalla. Iya, gak ada murabung. Takluman, taklamun aja. Ini orang kangen ini taklamun terus gitu. Ya seperti itu jemaah sekalian. Maka jangan sampai kita mabuk, ya. Kalau kita mabuk jangan sampai kita sholat. Seperti itu. Barulah turun ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton. Orang beriman, ketahuilah bahwa minuman keras, judi, mengadu nasib dan sebagainya itu adalah perbuatan syaitan, fajtanibuhu, maka jauhilah. Itu seperti itu jemaah sekalian. Ya, sehingga termasuk ini larangan sholat ketika sedang mabuk. Wala junuban, yang dilarang oleh sholat apa? Ketika dalam keadaan junub. Wal illa abiri sabilin, kecuali hanya sekedar lewat di masjid. Jadi lewat di masjid boleh orang junub itu, ya. Yang tidak boleh diam di situ itikaf di dalam masjid, tidak boleh kalau sedang hadas, sedang junub gitu. Hatta taghtasilu, sehingga kalian mandi. Kalau sudah selesai junub, ya, atau selesai berhubungan suami istri misalnya, ya, atau haid, ya, itu nifas, ya segera mandi. Hatta taghtasilu. Kalau tidak maka haram kita sholat. Itu, ya. Kecuali hanya sekedar kepengin lihat masjid gitu kan. Mungkin Bunda Suhan lihat kakanda yang beb suaminya kok ke masjid. Aku pengen lihat deh kakanda di masjid, lihat-lihat aja di depan gitu. Udah apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau ikut sholat, ya, atau umi bayina. Iya, gitu. Atau Bunda Nung, ya, Bunda Nung ada calonnya, misalnya. Nah, itu lihat suaminya di masjid, tidak apa-apa. Yang tidak boleh kalau itikaf di dalamnya, kemudian ikut sholat itu tidak boleh. Ada juga menurut Imam Syafi'i itu kita panjenengan yang sedang haid itu dilarang di dalam masjid, ya. Kenapa? Karena mengurangi kesucian masjid. Tapi ada juga yang membolehkan selama si jago merahnya tidak netes, ya. Nah sekarang kan ada pampers atau apa itu, ya, seperti itu. Nah sekarang banyak pembalut, betul itu. Nah, kecuali kalau dengan pembalut, jadi iya, makanya fikih itu kan dinamis, ya, dinamis. Mungkin ada yang bisa mencegah itu, maka substansi larangan itu kan karena takut nanti netes sehingga mengotori masjid karena najis. Kul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid. Jadi darah haid itu termasuk kotoran, termasuk najis, maka kita tidak boleh sembarangan, ya. Bahkan termasuk hubungan suami istri pun haram hukumnya ketika dalam keadaan haid, sama dengan zina itu. Ya, naudzubillah ya. Wa in kuntum mardha. Nah ini termasuk juga ketika kita dalam keadaan tertentu, ya. Ini terkait dengan hadas ini. Wa in kuntum mardha aw ala safarin, ketika kalian dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan perjalanan, aw jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau kalian merasa kepengin pup apa itu ya, atau BAB, ya, BAB atau apalah, ya,
atau piece of cure ya, buang air kecil ya. Kalau istilah saya itu biasanya gini, buang angin, buang air kecil, buang air besar, ya itu. Aula mastumun nisa, atau memegang wanita. Nah, kata-kata memegang ini, lamasa ini berbeda pendapat jemaah sekalian. Menurut Imam Syafi'i, yang namanya lamastumun nisa itu ya bersentuhan laki-laki, perempuan, ya, yang bukan muhrimnya, tidak ada pembatasnya, kain atau apa misalnya ya, langsung bersentuhan kulit, itu batal wudhunya. Ya, jadi orang yang halal dinikahi itu berarti muhrim. Nah itu maka termasuk suami istri ya. Suami istri kan karena halal dinikahi, maka suami istri pun batali. Jadi bersentuhan itu batal itu menurut Imam Asy-Syafi'i. Tapi menurut Imam Hanafi, kata lamastumun nisa di sini adalah berhubungan suami istri. Ya, jadi bukan sekedar bersentuhan gitu, jadi melakukan hubungan suami istri. Itu baru dikatakan batal oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Hanafi. Seperti itu jamaah sekalian. Nah, ketika dalam keadaan hadas, intinya begitu. Tertidur pulas, ketika menyentuh laki perempuan, ketika buang angin, buang air kecil, buang air besar, ya, atau dalam bahasa fikihnya itu mengeluarkan segala sesuatu dari jalan depan maupun belakang, ya, itu jenengan tahu sendiri, nggak usah tak sebutkan. Aku ya roh jenengi nggak tahu namanya tapi nggak berani menyebutkan ya. Ya itu kita semua sama-sama punya. Nah itu ketika apapun yang keluar, jadi bukan hanya kotoran, bukan hanya air pipis, bukan hanya berupa itu ya, tapi katakanlah maaf misalnya ya, karena tadi Bunda Fatma, karena Bunda Fatma itu kaya raya misalnya ya, setiap hari itu emasnya itu paling geletak gitu. Nah ternyata suatu ketika pas mainan emas itu cincinnya tertelan misalnya, padahal cincin emas itu, wah gimana ini, ditunggu sampai keluar. Nah begitu keluar, ya walaupun keluar emas ya tetap batal. Tidak boleh kita, oh ini emas ini nggak batal ini, oh tidak boleh. Ya itu, iya. Atau mungkin Bunda siapa yang dari Brebes tadi ya? Saya ya. Atau Pak Kholik, iya. Oh iya Bunda Sofia ya, Bunda Sofia. Atau Pak Kholik dari Banyuwangi, wah uangnya banyak ini, saking banyaknya beberapa real, adalah ketelan itu. Begitu ketelan, waduh gimana ini? Pas keluar air, pas buang air besar, keluarlah itu uang 100 real. Wah, waduh, batal nggak ini? Ya batal walaupun berupa uang. Seperti itu ya. Itu. Nah, ketika dalam keadaan hadas seperti itu, jamaah sekalian, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak menemukan air untuk bersuci, maka fatayammamu sha'idan thayyiban. Maka boleh kalian untuk melakukan tayamum dengan debu yang suci. Ya, debu yang suci. Dikatakan debu itu sesuatu yang nempel, sesuatu butiran paling kecilnya tanah. Ya mungkin secara kasat mata nggak terlihat jamaah sekalian. Terlihatnya itu kalau pakai teropong atau pakai kaca pembesar apa namanya lah ya, seperti itu. Makanya ketika kita duduk di rumah, di pesawat, di mobil, itu pasti ada debunya itu. Makanya sering saya sampaikan para jamaah itu, tayamum itu tidak harus membawa pasir sak kresek, jangan. Malah jembret kabeh nanti. Iya. Ada itu seorang ibu-ibu mau ziarah wali itu bawa pasir sak kresek, buat apa Bu? Katanya nanti buat tayamum di mobil. Waduh, jembret kabeh nanti. Iya. Makanya di sini debu itu ya nempel di dinding, di apa gitu kan. Famsahu biwujuhikum wa aidikum. Hanya mengusap wajah dan kedua tangan. Itu jangan sampai salah paham. Memang tayamum itu gantinya wudhu, tapi bukan berarti gerakannya sama dengan wudhu. Nah kumur-kumur pakai debu gimana nanti ya? Iya,
Masukkan ke hidung pakai debu aja, waduh bersin-bersin semua nanti. Iya, mengusap telinga pakai debu, waduh. Jadi gantinya tayamum. Ini ya, gantinya tayamum cuma mengusap wajah dan kedua tangan. Ya, kedua tangan itu pun menurut para ulama cukup dari ujung-ujung jari-jari kita sampai ke pergelangan, ya, sampai ke pergelangan. Tapi Imam Syafi'i menyempurnakan sampai siku, jadi tetap diusap sampai siku. Tapi mengusap bukan membasuh. Mengusap itu tidak harus rata, namun itu tidak. Jadi pokoknya sebagian terkena dengan debu itu sudah. Nah, supaya lebih sempurna diratakan jeret sampai ke sini. Ya, nanti ngambil lagi, ganti yang kiri. Seperti itu. Udah selesai. Niatnya ya nawaitu tayammum listibahatis sholat. Saya niat tayamum untuk membolehkan sholat. Itu untuk sholat fardu hanya sekali tayamum. Nanti kalau mau sholat fardu lagi walaupun belum batal harus tayamum lagi, kecuali sholat sunnah. Ya, sholat sunnah mau berapa rakaat silakan. Seperti itu jangan sekali. Ya, innallaha kana afwan ghafura. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Pemaaf itu maksudnya memaafkan kesalahan-kesalahan kita yang hubungannya dengan manusia. Ya, misalnya saya ngerasa umi bayinah gitu. Ya, bayinah itu loh kalau tidur berarti terpejam kayak gitu misalnya ya. Nah, itu ngerasani seperti itu. Lalu saya minta maaf, beliau memaafkan. Nah, ketika saling memaafkan ini Allah memaafkan juga dosa-dosa kita. Tapi kalau ghafura itu pengampun, ngampuni dosa-dosa yang memang langsung kepada Allah. Mungkin kita sholatnya nggak khusyuk, ya, atau sholatnya dilambat-lambatin misalnya. Ya seperti itu jangan sekalian, ya. Itu kana afwan ghafura. Ya. Masya Allah. Mungkin satu lagi sudah mau adzan nih. Ayat 44. Silakan Bunda Rahimah. Rahimah. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah Rahimah. Gimana kabarnya Pak Ustaz? Alhamdulillah beres Ramadura ya. Oh, beres. Rahimah dari Madura. Masya Allah. Ya, gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Iya. Ya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu naqiban minal kitabi yashtaruna ad-dhalalata wa yuriduna sabil. Sadaqallahul azim. Insyaallah. Ya. Alhamdulillah. Makasih. Nah, terus kelangkong Mbak Rahimah dari Madura ya. Insyaallah. Insyaallah luar biasa. Baik, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Ini beda lagi ayat ini 44 sampai 45 ini ada satu riwayat menjelaskan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan namanya Rifa'ah bin Zaid bin Sabit ya, seorang pembesar Yahudi yang selalu menyebarkan memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka setiap kali ketemu Rasulullah ya sering ngece ya, sering menghina dan sebagainya seperti itu. Nah, meremehkan lah seperti itu. Nah, ini lalu ayat turun, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Ya. Tahukah kamu Muhammad, apakah kamu tidak tahu Muhammad ilal ladzina utu nasiban minal kitab? Terhadap orang-orang yang sudah diberi kitab suci Taurat ya, dari Yahudi ini ya. Saya kemarin nerangkan tentang azab-azab neraka itu kena banned dari TikTok. Kena sanksi 1 minggu gak bisa siaran langsung. Ya, Masya Allah ya. Mohon maaf ya pemirsa ya. Jadi bukan berarti kekerasan, tapi ini hanya menjelaskan tentang syariat-syariat Islam. Jadi
utu nasiban minal kitab yastaruna dhalalata, mereka mengganti hidayah dengan kesesatan, memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuriduna an tadillus sabil, dan mereka menghendaki untuk kesesatan jalan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan yang mereka pilih itu jalan kesesatan jamaah sekalian. Maka kita jangan ikut-ikutan. Sebagai seorang muslim, carilah jalan Islam, jalan kebenaran, jalan yang lurus yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita, perbuatan kita, perkataan kita. Ya, apapun yang kita lakukan senantiasa dalam koridor yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian rahimakumullah ya. Ngapunten, ini sudah adzan berlangsung dari tadi. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat ya. Untuk yang belum baca mohon bersabar. Mudah-mudahan panjang umur, sehat. Ketemu lagi pekan depan ya. Dan juga pemirsa simak terus ini. Ini ada yang menyimak di TikTok, ini ada Umi Haja Karmin ini dari apa itu yang punya usaha tenda Harapan Jaya ya. Dan juga teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu di TikTok ya. Karena memang banyak sekali yang gabung ini ya, yang mampir-mampir ini. Insya Allah setiap Rabu Maghrib ya teman-teman kita live kajian tafsir Baipun bersama jamaah Arab Saudi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah dan khilaf. Insya Allah diberikan sehat walafiat, terkabul segala hajat. Yang sakit terutama Bayinah segera sembuh ya. Dan siapapun mudah-mudahan kita semuanya barokah dunia dan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa terima kasih nggih. Nanti dari TikTok ini akan kita download lalu diupload di YouTube ya. Oke, terima kasih kru kami, tim manajemen kami, Pak Is dan teman-teman ya yang mengatur acara ini. Jazakumullah, dan semua yang mendukung ini, yang gabung-gabung, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Santum nggih. Terima kasih banyak juga Bibi Barokah. Amin amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ya guys, kita sholat isya dulu. Terima kasih yang udah gabung-gabung. Insyaallah. Aku pulang mau ambil rawon. Ini insyaallah dari TikTok nanti kita akan download lalu di ya lalu dimatikan malu gelap. Oke, satu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doing